Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Para hadirin jamaah salat maghrib wal isya rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab tauhid alladzi huwa haqqullah 'alal 'abid. Kita masih di pembahasan bab man haqqaqat tauhid dakhalal jannah bighairi hisabin. Barang siapa yang mentahqiq tauhid dengan semurni-murninya, maka pasti dia masuk surga tanpa hisab. Berikutnya, para jamaah yang dirahmati Allah, dalil yang kedua yang disampaikan oleh muallif di dalam bab ini, qala al-muallif al-imam Syekhul Islam Muhammad At-Tamimi An-Nazdi Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, wa qawluhu ta'ala innal ladhina hum min khasyati rabbihim mushfiqun wal ladhina hum bi ayati rabbihim yu'minun wal ladhina hum bi rabbihim la yushrikun wal ladhina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Surat Al-Mu'minun ayat 57 sampai 61. Perhatikan baik-baik ayat ini, para jamaah yang dirahmati Allah. Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang berhati-hati karena takut terhadap azab Rabb mereka, dan orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Rabb mereka, dan orang-orang yang tidak mempersekutukan dengan Rabb mereka sesuatu apapun, dan orang-orang yang telah memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, karena mereka mengetahui bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Rabb mereka. Apa kata Allah orang-orang yang seperti ini? Ulaika yusari'una fil khairat. Mereka itu adalah orang-orang yang bersegera untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan, wa hum laha sabiqun, dan merekalah orang-orang yang segera memperolehnya. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang 4 kriteria orang-orang yang beriman. Kita sering menyampaikan ya, kalimat iman itu juga mutaradif dengan kalimat tauhid. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala sedang menjelaskan 4 kriteria dari ahli tauhid, yang dengan 4 kriteria ini mereka layak mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, para jamaah yang dirahmati Allah, mereka orang-orang yang takut kepada azab dari Rabb mereka. Mereka takut kepada azab Allah. Ini kriteria pertama. Jadi ahli tauhid itu orang yang takut kepada azab Allah. Maka para ulama menegaskan, jika orang meninggalkan yang haram-haram dan berusaha bersungguh-sungguh menjalankan yang diperintahkan karena dia ingin masuk ke dalam surga dan takut dari azab neraka,
ini tidak mengganggu keikhlasannya. Artinya itu bukan ciri ketidakikhlasan. Kenapa demikian? Karena para jamaah, orang yang beramal saleh karena ingin surga, orang yang meninggalkan dosa dan maksiat karena takut diazab, sesungguhnya mereka semua orang-orang yang melaksanakan perintah dan menjauhi larangan karena Allah. Karena ujung-ujungnya adalah Allah. Allah, para jamaah yang dirahmati Allah, hanya akan bisa dilihat di surga Allah. Dan itulah nikmat yang tertinggi di surga. Maka ketika orang beramal saleh ingin dapat surga, sesungguhnya dia beramal saleh karena Allah. Karena dia ingin berjumpa dengan Allah dalam kondisi selamat. Allah tidak dilihat di neraka. Allah hanya dilihat di surga. Dan itu nikmat yang paling tertinggi. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi ini kriteria ahli tauhid yang pertama. Mereka takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Dan takutnya mereka kepada azab menjadikan mereka bertakwa kepadanya. Innalladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Jadi dengan rasa takut itu mereka sangat berhati-hati ya di dalam menjalankan kewajiban, di dalam meninggalkan yang diharamkan. Mereka sangat berhati-hati di dalam menjalankan kehidupannya. Karena rasa takut kepada Allah itu melahirkan ketakwaan. Maka sinonim atau istilah lain dari takwa itu takut. Orang bertakwa itu pasti takut kepada Allah, takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Di kehidupan dunia saja para jamaah, manusia demikian, gitu ya. Manusia itu kan dalam hidupnya menghindar dari yang buruk, ya berusaha meraih yang baik. Dalam kehidupan dunia, manusia cari sehat dan menjauh dari penyakit, kan begitu ya. Manusia ya cari kekayaan dan menjauh dari kemiskinan. Manusia cari makan, menjauh dari rasa lapar, kan begitu. Manusia dalam hidupnya begitu. Maka demikian pula para jamaah yang dirahmati Allah, abnaul akhirah, mereka yang orientasi dan obsesinya akhirat, dalam hidupnya pun demikian. Mereka berusaha ingin menjadi hamba Allah yang sebaik-baiknya, yang selamat di akhirat, mendapatkan surganya dan terhindar dari api neraka, diselamatkan dari api neraka. Baik para jamaah, dan itu tidak mungkin bisa diraih kecuali dengan rasa takut. Maka semakin orang itu memiliki rasa takut kepada Allah, semakin dia bertakwa. Ya, semakin dia bertakwa. Dan semakin kecil rasa takut kepada Allah, maka semakin besar kemungkinan dia terjatuh ke dalam dosa dan maksiat. Dan tidak ada cara yang paling baik untuk menghadirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan terus berilmu, ya, terus menuntut ilmu. Semakin dalam ilmu seseorang, semakin besar rasa takutnya kepada Allah. Jadi dia ibadahnya bukan di atas kejahilan, tapi di atas makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takutnya bukan rasa takut orang biasa, tapi rasa takut orang yang makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah menyatakan innama yakhsyallah min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya ya dari hamba-hamba Allah yang benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya rasa takut. Rasa takut yang level tinggi, khasyah. Itu hanyalah para ulama. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Berikutnya, kriteria yang kedua dari ahlul iman yang disebutkan di dalam ayat ini adalah walladzina hum biayati rabbihim yu'minun. Mereka beriman kepada ayat-ayat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka beriman kepada ayat-ayat Allah, membenarkan ayat-ayat Allah, baik itu berupa Al-Qur'anul Karim atau berupa sunnah yang sahihah. Ini kriteria yang kedua. Dan tentu ini menjadi pondasi dasar, menjadi sumber rujukan untuk orang itu bisa bertakwa
untuk orang itu bisa berilmu dan juga beramal saleh. Pondasinya adalah keimanan kita kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kriteria yang ketiga, walladzina hum birabbihim la yusyrikun. Mereka merealisasikan konsekuensi dari ayat-ayat tersebut. Berupa apa? Mereka benar-benar menjauhi yang namanya perbuatan syirik. Karena Al-Quran dan Sunnah membimbing manusia supaya mentauhidkan Allah, kemudian meninggalkan kesyirikan. Ya, Imam Ibnul Qayyim menjelaskan Al-Quran kulluhu fit tauhid. Al-Quran itu seluruh isi kandungannya adalah tauhid. Dakwah Nabi SAW dari awal sampai akhirnya, permulaan, pertengahan, dan penghujungnya semuanya adalah dakwah tauhid. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Maka ahli tauhid mereka merealisasikan iman mereka kepada Allah, iman mereka kepada Al-Quran, iman mereka kepada yaumul akhir, dengan cara mereka tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun, baik secara zahir ataupun secara batin. Kemudian kriteria yang keempat, mereka memiliki rasa takut kepada Allah yang begitu mendalam, sehingga rasa takutnya itu menjadikan mereka memiliki rasa khawatir. Ini efek dari takut kepada Allah, takut kepada azabnya. Mereka memiliki rasa khawatir amal ibadah mereka itu tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walladzina yu'tuna ma atau. Mereka orang-orang yang telah memberikan apa yang telah mereka berikan. Artinya orang-orang yang punya semangat tinggi untuk mengabdi kepada Allah, mempersembahkan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Namun para jamaah, bersamaan dengan itu, wa qulubuhum wajilah, hati mereka itu diliputi dengan rasa takut, wajil, ya. Ada getaran rasa takut di dalam hatinya. Annahum ila rabbihim raji'un. Rasa takut mereka itu muncul karena mereka sadar bahwa mereka pasti akan dikembalikan kepada Allah tanpa mereka pernah tahu ini Allah menerima amal saya atau tidak. Jadi kalau muncul di dalam hati seorang hamba rasa takut ketika dia sudah maksimal di dalam beramal saleh, ini sesungguhnya tanda keimanan. Orang beriman itu seperti itu. Beda dengan orang munafik. Orang munafik, para jamaah, mereka malas-malasan di dalam beribadah, tapi gede rasa. Maksudnya apa? Seolah-olah amal mereka itu pasti diterima di sisi Allah. Mempersembahkan yang buruk, tapi kemudian mereka menginginkan yang terbaik dari keburukannya itu. Nah, orang-orang beriman, para jamaah yang dirahmati Allah, mereka maksimal beribadah kepada Allah. Setelah mereka beribadah kepada Allah, ada rasa khawatir Allah tidak menerima amal ibadah mereka, sehingga rasa khawatirnya itu menjadikan mereka semakin semangat di dalam memperbaiki kualitas dari ibadahnya. Dan ini kriteria orang-orang beriman dari zaman ke zaman. Para nabi dan rasul seperti itu, para jamaah. Mulai dari Nabiullah Ibrahim alaihi salam dan juga putranya Nabi Ismail alaihi salam. Ya, ketika mereka selesai membangun pondasi Ka'bah, maka mereka khawatir, diliputi dengan rasa khawatir Allah menerima apa tidak amal ini, sehingga rasa khawatir mereka menjadikan mereka terus mendekat kepada Allah dengan doa-doa terbaiknya. Salah satunya adalah Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Salafun saleh juga demikian. Orang-orang saleh terdahulu dari kalangan para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, mereka pun sama demikian. Ya, yang paling dekat dengan kita para jamaah yang dirahmati Allah,
tentang contoh mereka adalah selepas dari bulan Ramadan ini. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataif Al-Ma'arif menukilkan kalamnya para ulama tentang kondisi orang-orang saleh terdahulu ketika mereka keluar dari bulan Ramadan. Ya, mereka 6 bulan lamanya selepas dari bulan Ramadan meminta-minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah menerima amal-amal ibadah mereka di bulan Ramadan dan seterusnya. Nah, demikian para jamaah. Kita pun sama, seharusnya demikian, dan itu tanda keimanan. Orang beriman itu, para jamaah yang dirahmati Allah, punya rasa takut yang mendalam kepada Allah, dan rasa takutnya ini melahirkan kebaikan-kebaikan. Salah satunya adalah terus mendekat kepada Allah, kemudian berusaha terus menjauhi perbuatan dosa dan maksiat, kemudian menjadikan dia terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semaksimal mungkin. Gitu ya. Kita selesai sholat, ya jangan lupa minta kepada Allah. Jadi doa minta diterima amal ibadah itu setiap saat kita harus membacanya. Kenapa? Karena tidak pernah tahu ibadah mana yang diterima di sisi Allah. Kan begitu ya. Barusan kita selesai sholat maghrib. Ya. Ada nggak yang berani menjamin maghrib kita itu diterima di sisi Allah? Satu sujud saja. Ada yang berani menjamin? Tidak ada. Toh tidak pernah ada penjelasan untuk kita yang valid bahwa sholat maghrib kita barusan itu diterima. Begitu ya. Allah itu hanya menerima yang thayyib, kan begitu. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha thayyib, maha baik, tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Begitu ya. Kalau salat kita iya baik, mudah-mudahan harapan besar kita diterima. Tapi kalau salat kita enggak baik, lagi salat ngelamun, begitu kan? Apa yang dibaca imam juga enggak ngeh gitu. Tadi imam rakaat pertama baca apa, ikhwan? Surat apa? Hah? Surat apa? Ini ngetes aja dulu ya. Kita ngelamun enggak lagi sholat? Kalau enggak ngelamun, insya Allah tahu tuh yang dibaca oleh imam. Ya, setidaknya itu. Berarti hati kita ada sedang sholat. Begitu ya. Nah, sebagian orang yang dibaca imam tadi surat apa? Enggak ngeh. Terus tadi ngapain? Sholat. Sholatnya di mana? Di masjid. Masjid apa? Jabal Su'ada. Taib. Hatinya ikut sholat enggak? Enggak. Ngelayang-layang. Ngelamun ke pekerjaan, ngelamun ke tugas besok banyak sekali. Taib para jamaah. Akhirnya ya yang sholat hanya jasadnya saja. Nah, kalau model sholat kita begitu, kira-kira gimana ikhwan? Bisakah kita memastikan sholat kita diterima? Pengennya begitu ya, diterima, tapi kan tidak ada kejelasan. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, ini yang menjadikan ahli tauhid semakin terus berusaha memperbagus amalnya secara zahir, secara batin. Ini yang menjadikan mereka terus mendekat kepada Allah dengan doa-doa terbaik mereka. Mereka sadar dengan segala kekurangan yang ada pada diri mereka. Maka mereka minta kepada Allah, ya Allah, hambamu yang dhaif ini sedang berusaha untuk memperbaiki lahir dan batin, kualitas ibadah. Maka terima ya Allah, sesederhana apapun amal kami, sekecil apapun amal kami. Itu yang kami harapkan untuk kemudian bisa selamat nanti di akhirat. Ini barahinul iman. Kalau orang seperti itu modelnya, berarti tanda-tanda keimanan ada pada dirinya. Berarti dia punya iman yang tinggi kepada Allah, kepada kehidupan akhiratnya. Dia paham annahum ila rabbihim raji'un, bahwa dia pasti akan dikembalikan kepada Allah. Maka ahli tauhid itu bukan sekedar semangat beramal soleh, ngumpulin bekal, ngumpulin pahala, enggak sekedar itu. Tapi dia berusaha bagaimana ini amal yang dikerjakan ini punya kualitas. Kan beda yang punya kualitas dengan yang tidak punya kualitas. Harganya juga berbeda. Allah nanti akan menilainya pun berbeda. Nah itu para jamaah yang dirahmati Allah. Maka orang-orang yang punya 4 kriteria ini, Allah Subhanahu wa taala menyatakan ulaika yusari'una fil khairat. Mereka itulah orang-orang yang selalu bersegera di dalam kebaikan.
Jadi 4 kriteria tadi mendorong mereka untuk selalu musara'ah. Ya, mereka selalu bersegera di dalam kebaikan. Dan ketika mereka berpacu di dalam kebaikan, maka orang yang bersegera di dalam kebaikan layak untuk mendapatkan kebaikan tersebut. Nah itu para jamaah. Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Tayyib para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi rasa takut ahli tauhid kepada Allah tidak menjadikan mereka frustasi. Justru menjadikan mereka semakin semangat memperbaiki kualitas diri. Begitu ya. Karena sebagian orang rasa takutnya itu membuat dia frustasi. Nah, ini rasa takut yang tidak pakai ilmu. Rasa takut kepada Allah yang tidak pakai ilmu bisa mengakibatkan orang itu frustasi dari jalan Allah. Ya. Istilah orang ya kadung bejat, kadung sesat, begitu. Saking takutnya, rasa-rasanya orang seperti saya nggak ada tampang-tampang surga, gitu. Barakallahu fikum. Saking takutnya, akhirnya para jamaah yang dirahmati Allah menjadikan orang itu putus asa dari rahmat Allah. Artinya orang kalau sudah putus asa dari rahmat Allah berarti dia terjatuh ke dalam dosa yang sangat besar. Al-ya'su min rauhillah. Nanti akan ada pembahasan tersendiri ya dalam bab ini. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi orang yang memiliki 4 kriteria tadi, Allah Ta'ala mempersaksikan bahwa mereka adalah orang-orang yang berlomba-lomba di dalam kebaikan, dan Allah mengabarkan bahwa mereka adalah orang-orang yang telah mendahului orang lain di dalam meraih kebaikan tersebut. Dan begitulah hidup. Ya, hidup ini perlombaan. Siapa cepat dia dapat, kan begitu kan? Maka para jamaah yang dirahmati Allah, musara'ah fil khairat ini akan menjadikan kita menjadi orang pertama yang mendapatkan kebaikan. Dan itulah kondisi dari ahli tauhid. Maka faidahnya untuk kita semua, berusahalah untuk terus memupuk rasa takut kita kepada Allah. Caranya tadi dengan terus menuntut ilmu syar'i. Berusaha menuntut ilmu syar'i. Ya, ilmu syar'i ini sangat luas sekali para jamaah yang dirahmati Allah. Bukan hanya berkaitan dengan Quran, bukan hanya berkaitan dengan hafalan-hafalan Quran atau hadis saja, tapi bagaimana kita mendalami agama ini dengan sebaik-baiknya, baik itu secara fahman wa amalan. Ya, bagaimana kita memahami, bagaimana kita mengamalkan, dan bagaimana kita mempraktekkan serta mendakwahkannya. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, memperhatikan kualitas amal ini termasuk ciri orang yang beriman. Ciri orang yang beriman selalu memperhatikan kualitas amalnya. Jadi dia tidak asal-asalan. Kalau untuk urusan dunia para jamaah, orang kerja di satu perusahaan pasti kan berlomba-lomba secara profesional bagaimana menjadi yang terbaik untuk kebaikan karirnya, kan begitu. Persaingan ketat ya. Kalau teman-teman yang kerja di kantor tuh begitu ya. Antum kenapa kuliah lagi? Ustaz, persaingan ketat. Jadi dia punya anak buah S1 semua, sedangkan dia lulusan SMA gitu. Nah ini kan ancaman begitu ya. Nanti keselip karirnya. Akhirnya mati-matian harus belajar ya. Bahkan tidak tanggung-tanggung, ada yang kuliahnya di luar Kalimantan. Demi apa itu? Demi meraih kualitas, persaingan di dalam perusahaan. Nah demikian para jamaah. Artinya selalu mencari kualitas. Nah kalau untuk urusan dunia ya tidak disuruh-suruh, orang sudah ngerti dengan itu. Cuman sayang ya untuk kebaikan agama ya seringkali ya kita terlalaikan. Padahal ini sesungguhnya yang paling terpenting. Bagaimana kita punya kualitas agama yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala menurut penilaian Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi ini bagian daripada ciri keimanan, ketauhidan seseorang. Maka beliau masukkan di dalam bab ini. Sehingga dari sini para ulama menjelaskan orang-orang yang memiliki 4 kriteria di atas, mereka berhak ya mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab dan juga tanpa azab.
Ini diambil dari kata ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Ya, wa hum laha sabiqun. Mereka yang tercepat, mereka yang akan pertama dapat. Artinya tidak ada mampir nanti di akhirat ke dalam api neraka, juga tidak ada proses hisab yang menyusahkan. Barakallahu fikum. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Berikutnya kita lanjut. Beliau menukilkan riwayat dari Husain bin Abdurrahman. Husain bin Abdurrahman As-Sulami, Abul Hudzail Al-Kufi, ya, seorang yang thiqah, wafat di tahun 136 Hijriah. Husain bin Abdurrahman, beliau berkata, pada suatu hari aku berada di sisi Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair maula Bani Asad. Beliau seorang imam dan juga ahli fikih yang juga berasal dari negeri Kufah. Beliau terbunuh di hadapan Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi di tahun 95 Hijriah. Baik, para jamaah. Jadi kata Husain bin Abdurrahman, pada suatu hari aku berada di sisi Sa'id bin Jubair. Lalu beliau bertanya, siapakah di antara kalian yang melihat bintang yang jatuh semalam tadi? Bintang yang jatuh. Ini fenomena alam. Terkadang kita menyaksikan ada bintang yang jatuh. Orang kita nyebutnya apa? Bintang jatuh itu meteor, begitu ya. Baik, para jamaah. Siapa di antara kalian yang melihat bintang yang jatuh semalam? Kemudian Husain bin Abdurrahman menyatakan saya. Kemudian aku pun menceritakan kisahku. Beliau ceritakan kisahnya. Ini kisahnya Husain bin Abdurrahman. Ketahuilah bahwa ketika itu aku tidak sedang mengerjakan sholat. Namun ketika itu aku sedang kesengat kalajengking. Masya Allah ya. Ini orang-orang soleh zaman dahulu. Mereka itu khawatir ya. Khawatir terjatuh ke dalam yang namanya riya dan sum'ah. Apalagi orang riya dan sum'ah dengan sesuatu yang tidak dia amalkan sama sekali. Seolah-olah menempatkan dirinya bahwa dialah yang beramal. Karena ada orang yang begitu. Yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu. Mereka senang dipuji dengan sesuatu yang tidak pernah mereka kerjakan. Jadi bukan hasil karya dia, tapi ingin dipuji. Ini ada orang saking rusaknya begitu, para jamaah. Ada orang berkarya, melakukan kebaikan, dia senang dipuji sama manusia. Ini fatal. Ini dosa, namanya riya dan sum'ah. Nah, ada yang lebih parah. Orang gak punya karya apapun, gak punya kontribusi apapun, tapi seolah-olah menampakkan dirinya. Ini loh jasa saya. Begitu para jamaah. Nah, orang-orang saleh di zaman dahulu, mereka sangat takut dengan itu. Khawatir disangka melihat meteor yang jatuh malam itu karena dia sedang sholat. Maka ditepis anggapan itu. Di-cut, betul-betul jalannya di-cut. Jangan sampai ada orang beranggapan dia melihat meteor itu sedang sholat malam. Beliau ceritakan kisahnya. Ketika itu aku sedang tidak sholat, tapi aku disengat kalajengking. Begitu ya. Orang-orang soleh di zaman dahulu sangat hati-hati walaupun ketika bercerita. Ya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian beliau bertanya, lantas apa tindakanmu? Jadi Sa'id bin Jubair bertanya, terus apa yang kamu lakukan? Maka kata Husain bin Abdurrahman, aku meminta ruqyah. Meminta ruqyah. Karena tersengat kalajengking, berarti kan dia sedang kena racun kalajengking. Maka apa yang kamu lakukan? Tindakanmu apa ketika disengat kalajengking itu? Aku meminta ruqyah. Kemudian Sa'id bin Jubair bertanya lagi, apa yang mendorongmu untuk melakukan hal tersebut? Artinya, dorongan apa yang menyebabkan engkau minta diruqyah gara-gara disengat kalajengking? Maka para jamaah yang dirahmati Allah, kemudian Imran bin Husain menyatakan, ada sebuah hadis yang mendorongku untuk melakukan ini, yakni hadis yang diriwayatkan oleh Asy-Sya'bi. Ya, Asy-Sya'bi
para jamaah yang dirahmati Allah, beliau adalah Amir bin Surahil Al-Hamdani. Beliau lahir pada masa kekhalifahan Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, termasuk seorang tabi'in yang thiqah, ahli fikih yang terkenal. Jadi ternyata Imra'ah Husain bin Abdurrahman melakukan tindakan tersebut, minta diruqyah gara-gara disengat kalajengking, dengan dasar riwayat dari Asy-Sya'bi yang sampai kepada dirinya. Kemudian Sa'id bin Jubair bertanya lagi, apa yang disampaikan Sya'bi kepadamu? Beliau bertanya lagi, begitu ya. Beliau bertanya lagi. Jadi Sa'id bin Jubair bertanya lagi, apa riwayat, isi riwayatnya itu apa? Sampai ia mendorong dirimu untuk meminta ruqyah gara-gara disengat kalajengking. Maka kemudian beliau menjawab, ya, beliau meriwayatkan kepada kami sebuah hadis dari Buraidah bin Husayb, la ruqyata illa min ainin aw humatin, faqala qad ahsana man intaha ila masami, walakin haddatsana Ibnu Abbas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Jadi hadis yang datang dari Buraidah bin Husayb, dikatakan di dalam hadis tersebut tidak boleh meminta ruqyah kecuali karena terkena pengaruh ain dan juga karena terkena sengatan. Kalajengking itu kan menyengat. Dia menyengat, kemudian para jamaah memberikan racun kepada yang disengatnya. Jadi tidak boleh meminta ruqyah kecuali karena terkena pengaruh ain dan juga terkena sengatan. Ini dasarnya Husain bin Abdurrahman. Ya, dia bertindak meminta ruqyah gara-gara disengat kalajengking. Dan ini menunjukkan bahwa orang-orang soleh di zaman dahulu, para jamaah, mereka melakukan segala sesuatu selalu berdasarkan kepada dalil. Saking hati-hatinya mereka. Maka kemudian Sa'id bin Jubair menyatakan, sungguh sangat terpuji seseorang yang mengamalkan ilmu yang telah didengarnya. Beliau mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Husain bin Abdurrahman ini, karena melakukan satu tindakan dengan dasar dalil. Beliau memberikan apresiasi terlebih dahulu, padahal beliau sesungguhnya ingin memberikan nasihat kepada Husain bin Abdurrahman ini, tapi diawali dengan prolog yang sangat luar biasa. Nah, di sini juga ada satu metode, ya, satu cara, kaifiyat kalau kita ingin nasihatin orang. Coba kasih prolog yang baik dulu. Begitu ya, jangan jebret-jebret, jangan to the point. Tapi kasih prolog dulu, kasih muqaddimah. Salah satunya diantaranya berikan apresiasi yang baik. Karena ini kondisinya sedang masalah ruqyah, maka beliau mengapresiasi bahwa para jamaah yang dirahmati Allah, sangat terpuji seseorang yang mengamalkan ilmu yang telah dia dengar. Artinya tindakanmu itu sangat baik sekali. Minta diruqyah karena punya dasar dalil, ya, riwayat dari Asy-Sya'bi tadi, Buraidah bin Husayb. Nah, itu para jamaah. Jadi kalau kita nasihatin orang juga demikian, ya, kasih prolog dulu. Ana uhibbuka fillah ya akhi. Ya. Nah, ini muqaddimah yang baik. Aku mencintaimu karena Allah wahai saudaraku. Ya. Antum sudah bersama ana, berteman, misalkan begitu ya. Ana tahu antum, antum tahu ana. Kita sama-sama berteman, sama-sama bersahabat. Afwan, ya, ana ingin memberikan sesuatu, mudah-mudahan jadi kebaikan buat ana juga buat antum. Apapun ya, prolog yang sekiranya menyamankan hatinya. Yang pada intinya kita akan memberikan nasihat kepada orang tersebut. Nah, kalau seperti itu para jamaah, orang juga kan hatinya jadi siap begitu. Jadi siap untuk menerima nasihat. Ya, bahasa kita tidak akan tersinggung. Ya, dia tidak akan sakit hati. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah juga tidak akan merasa terusik. Bahkan kepandaian seseorang di dalam memberikan prolog ketika memberikan nasihat, ini seringkali, Masya Allah, sebetulnya dia sedang menggurui, tapi tidak merasa digurui. Saking baiknya muqaddimah yang disampaikan. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah. Maka di sini Sa'id mengapresiasi, sungguh sangat terpuji seseorang yang mengamalkan ilmu yang telah didengarnya. Akan tetapi, ya, di sini beliau memberikan masukan. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma meriwayatkan kepada kami sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasannya beliau bersabda,
Nah, ini inti nasihat, inti masukan ya dari Sa'id bin Jubair kepada ya Husain bin Abdurrahman tadi. Beliau membacakan riwayat yang panjang. Kita bacakan para jamaah. Yang intinya menasehati Husain bin Abdurrahman supaya tidak meminta diruqyah. Ya, walaupun nanti ada penjelasan dari para ulama untuk mengkompromikan ya hadis Buraidah tadi ya dengan hadis riwayat Ibnu Abbas ini. Kita bacakan dulu. Uridat alayyal umam fara'aitu nabiyya wa ma'ahu ar-ruhayd wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajul war-rajulan wan nabiyya laisa ma'ahu ahad idrufi'a li sawadun azim fadhanantu annahum ummati faqila li hadza Musa wa qaumuh. Telah diperlihatkan kepadaku berbagai macam umat. Ya, riwayat ini mengisahkan tentang peristiwa yang Nabi alami di malam Isra. Ya, di malam Isra. Ada peristiwa yang dialami oleh Nabi, yakni Isra dan Mi'raj. Ada banyak hal yang didapatkan oleh Nabi pada peristiwa satu malam itu. Nah, di antaranya riwayat ini. Ditampakkan kepadaku, kata Nabi, berbagai macam umat. Aku melihat seorang nabi yang pengikutnya hanya beberapa orang. Masya Allah, para jamaah. Ada nabi itu kan utusan, nabi itu orang khusus yang diberi wahyu oleh Allah dan diperintahkan untuk dakwah. Ternyata pengikutnya hanya beberapa orang saja. Begitu ya. Barakallahu fikum. Ini seorang nabi. Jadi dakwah itu para jamaah bukan masalah ikut-ikutan, berapa pengikut saya, follower saya. Dakwah itu, hakikat dakwah itu kualitas dari dakwahnya itu sendiri. Apakah sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya atau tidak? Bukan berapa yang hadir di majelis saya, begitu ya. Berapa orang yang ikut pengajian saya, berapa orang yang ikut dakwah saya, enggak begitu. Tapi bagaimana ya ilmu ini tersampaikan kepada manusia. Mereka mau ngikut alhamdulillah, tidak mengikut ini urusan Allah, bukan urusan kita. Wa ma alaina illal balagh. Tugas kita hanya menyampaikan. Diterima alhamdulillah, tidak diterima jangan ngotot begitu ya, jangan memaksakan. Masing-masing orang punya pilihan dalam hidupnya dan dia akan mempertanggungjawabkan ya segala sesuatu yang dipilih dalam hidupnya. Tugas kita menyampaikan. Jadi sesungguhnya dakwah ini nikmat. Sampaikan ilmu ini kepada manusia sampai mereka benar-benar paham. Adapun setelah itu pasrahkan kepada Allah. Jangan menjadi beban kita. Repot para jamaah. Kalau kemudian menjadi beban dai ketika ada orang yang tidak mau ikut. Kalau urusan rasa ya sedih gitu ya ketika ada orang kita ingatin tentang kebaikan tetapi dia tidak mau peduli. Tapi itulah kenyataan bahwa dalam hidup ini pasti ada dua golongan besar ya. Golongan orang-orang yang menempuh jalan yang lurus, golongan orang-orang yang lebih memilih jalan yang berbelok-belok. Ya. Itu sunatullah akan terjadi. Ya, tugas kita adalah menyampaikan ilmu. Dan para jamaah, rata-rata manusia sudah sampai ilmu kepada mereka. Begitu ya. Untuk hal-hal yang mendasar dalam agama ini. Antum kalau lihat orang nggak sholat, coba ajak ngobrol. Pak, agamanya apa? Pasti menjawab Islam. Karena mayoritas masyarakat kita muslim. Taib. Bapak tahu nggak hukum sholat 5 waktu itu apa? Rata-rata menjawab apa? Tahu. Hukumnya wajib. Bahkan sebagian mereka paham dalilnya. Coba buka surat ayat sekian. Begitu ya. Bahkan dia bisa mungkin mendatangkan dalil dari hadis. Kalau datang Ramadan juga demikian, Pak. Kalau ada orang nggak puasa kita deketin, Pak agamanya apa? Islam, Muslim saya. Tahu nggak puasa Ramadan itu hukumnya apa? Tahu banget. Ya, itu kan Al-Baqarah 183 kan. Begitu, masya Allah. Hukumnya wajib. Kenapa Pak nggak puasa? Itu dia. Gitu. Artinya apa para jamaah? Sudah sampai ilmu itu kepada orang ini. Artinya hidayat al-bayan sudah dia dapatkan. Yang belum ada apa ini? Hidayat taufik. Hidayat taufik. Nah, hidayat taufik itu bukan urusan kita. Bukan urusan kita. Itu urusannya Allah. Mau-maunya Allah. Yahdi may yasha, ya, wa yudhillu may yasha.
Allah memberikan petunjuk kepada siapa saja yang dikehendakinya, dan Allah menyesatkan siapa saja yang dikehendakinya. Baik para jamaah. Jadi ya jangan kaget kalau dakwah ini semakin masif, penyimpangan pun semakin banyak. Jangan kaget. Ya. Karena memang Allah memberikan hidayah itu kepada siapa yang dikehendakinya dan menyesatkan siapapun yang dikehendakinya. Tugas kita menyampaikan dan mendoakan semoga siapapun yang kita berikan kebaikan kepada mereka, mereka mendapatkan hidayah taufik. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam beragama. Masing-masing akan mempertanggungjawabkan apa yang dipilihnya. Ini orang-orang yang tahu puasa Ramadan itu wajib, orang-orang yang tahu sholat 5 waktu itu wajib, berarti kan hidayah ilmu sudah sampai. Sudah sampai kepada mereka. Yang belum ada pada diri mereka hidayah taufik. Mereka lebih memilih jalan yang sesat. Begitu kan? Ya itu pilihannya. Kalau ditanya rasa kita bagaimana? Ya sedih. Ya, melihat saudara kita kok lebih memilih jalan kesesatan. Sedih. Tapi ya itulah, bahwa hidayah taufik itu bukan kuasa kita. Ya, jangankan kita Pak, Nabi Muhammad aja nggak kuasa, apalagi kita. Begitu kan? Pamannya sendiri, ya, Nabi nggak kuasa menjadikan pamannya mendapatkan hidayah taufik. Tapi hidayah ilmu itu sampai, penjelasan itu sampai. Cuman karena gengsinya Abu Thalib, ya, sampai dia tidak mau masuk ke dalam dinul Islam. Nah, begitu para jamaah yang dirahmati Allah. Riwayat ini agak panjang, nanti kita lanjutkan saja di kesempatan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan keistiqomahan kepada kita semua untuk selalu meniti siratal mustaqim. Ya, hari-hari ya kita meminta kepada Allah setidak-tidaknya 17 kali. Ya, dalam sehari semalam kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalanmu yang lurus. Ya. Nah, untuk bisa berada di jalan yang lurus ini, kita mesti dapat hidayatul bayan wal irsyad, hidayatul ilmi. Kita harus terus belajar, ya, karena tidak mungkin ya orang itu dapat hidayah taufik kalau hidayah ilmunya nggak dapat. Ya tidak ikhwan? Hidayah taufik itu kan hidayah untuk mengamalkan ilmu. Nah, kalau hidayah ilmunya nggak punya, terus apa yang diamalkan? Berarti ya mau tidak mau, kalau orang ingin dapat hidayah taufik, dia harus belajar. Harus belajar. Ya, harus berilmu. Karena ini syarat untuk bisa mendapatkan hidayah taufik. Bagaimana dia bisa mengamalkan ilmu kalau ilmunya nggak ada? Apa yang diamalkan? Artinya apa? Doa itu bukan sekedar doa, tapi harus dibarengi dengan ikhtiar. Tiap hari ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Tapi nggak mau belajar. Loh, bagaimana Anda ditunjuki hidayah taufik menuju jalan yang lurus kalau Anda nggak mau belajar? Nah, ini kebanyakan orang bisanya berdoa saja, tapi ikhtiarnya nggak ada. Begitu kan? Beda dengan urusan dunia. Kalau urusan dunia dua-duanya klop begitu. Tapi untuk urusan agama hanya doa saja. Lihat kaum Samud, mereka dapat hidayatul ilmi. Ya, tapi mereka lebih memilih jalan kebutaan. Fastahabbul ama 'alal huda. Mereka lebih senang kebutaan ketimbang hidayah. Begitu ya. Maka dampaknya apa? Ya mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka punya ilmu, mereka dapat seorang rasul yang diutus kepada mereka, Nabi Saleh alaihi salam, tapi fastahabbul ama. Mereka lebih senang kebutaan, kebodohan, kejahilan, kesesatan. Lebih memilih jalan itu ya daripada jalan hidayah. Nah, demikian manusia ya. Di kita ini masjid tiap RT para jamaah. Masa orang nggak paham sholat wajib 5 waktu? Pasti paham ya. Tentang dinul Islam ini. Kadang satu masjid ya, ketika ada pengajian itu suaranya dikeluarin. Orang-orang tuh dengerin ya. Orang-orang tuh dengerin, sebetulnya dengerin, paham itu. Walaupun mereka di rumah begitu ya, mereka mendengar. Dan mereka paham sebagaimana yang di masjid duduk. Artinya kan ilmu sudah masuk ke mereka. Tapi lagi-lagi hawa nafsu mengalahkan mereka, setan mengalahkan mereka.
maka fastahabbul ama 'alal huda. Mereka lebih memilih jalan kesesatan, jadi kaum rebahan dalam kebaikan agama, tidak mau berjuang untuk agama, mereka lebih memilih jalan itu. Maka masing-masing akan mempertanggungjawabkan apa yang dipilihnya. Demikian para jamaah, sudah masuk waktu. Kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.